hal yang paling sering harus sangat diperhatikan adalah rincian tadi, perbedaan antara ta'aruf dengan khitbah, ta'aruf dengan pacaran, itu begitu. Hal-hal itu tadi tentang perasaan lah, tentang interaksi keduanya lah, dan seterusnya. Jadi tidak sesederhana yang dibayangkan, ya. Tidak cukup hanya kemudian tidak bersentuhan. Oke, tidak bersentuhan, orang pacaran pun mungkin juga ada yang tidak bersentuhan, ya. Ada yang menyatakan orang yang pacaran, oh pacaran saya aman-aman saja kok, ya. Nah, nanti maka apa bedanya ta'aruf dengan pacaran kalau caranya begitu? Itu teman-teman. Oke. Nah, berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya itu tadi kan perbedaan antara pacaran dengan ta'aruf atau khitbah. Nah, kemudian rambu-rambu interaksi di dalam khitbah, di dalam ta'aruf, ketika ta'aruf itu bagaimana? Ini hal yang mendasar ya. Kita jelaskan yang mendasar dulu, bahwa adab khitbah itu adalah diantaranya tidak mengkhitbah golongan wanita yang haram dinikahi. Ya, wanita yang haram dinikahi adalah salah satunya misalnya wanita yang masih punya suami atau wanita yang masih dalam masa khitbah. Nah, itu tidak boleh kemudian dikhitbah. Tidak mengkhitbah golongan wanita yang haram untuk dikhitbah, misalnya saudaranya yang masih mahramnya, nah itu nggak boleh, atau wanita yang memang dilarang untuk dinikahi, gitu ya. Kemudian disampaikan kepada wali atau kepada pihak wanitanya, boleh. Tadi seperti definisi yang disampaikan oleh Profesor Wabah Zuhaili tadi, ya. Kemudian menjaga rahasia khitbah, atau ta'aruf. Ini tidak berbicara tentang hadis, kan ada yang menyatakan bahwa ada hadis yang bunyinya kurang lebih adalah rahasiakan lamaranmu, umumkan pernikahanmu. Nah, bukan kita tidak berbicara itu, karena kalau berbicara itu mungkin nanti ada yang menilai bahwa hadis itu lemah gitu ya, hadis itu dhaif, nggak bisa dipakai. Bukan itu sebenarnya pembicaraan kita, tapi menjaga rahasia khitbah itu adalah sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat penting. Ya, salah satunya adalah tadi untuk menghindari fitnah. Itu begitu. Oke. Kemudian menjaga pergaulan pria dan wanita. Nanti rinciannya ada, ya. Jadi menjaga pergaulan pria dan wanita itu bukan hanya tidak bersentuhan, bukan. Ya, sekali lagi bukan hanya itu, ya. Bukan hanya kemudian tidak berduaan. Bukan hanya itu, sekali lagi bukan hanya itu, tapi ada hal-hal yang mendasar yang ini kadang-kala tidak dilupakan. Oke. Kemudian tidak ada pesta walimatul khitbah. Nah, ini adab-adab khitbah, ada adab ta'aruf. Adab-adab khitbah atau ta'aruf yang ini jarang sekali untuk diperhatikan, ya. Hanya ngertinya ta'aruf itu dari artis yang ada di televisi yang sudah terlanjur dikasih label. Oh, ini ta'aruf, artis ini ta'aruf. Ya, ta'aruf itu kan mungkin secara bahasa mungkin ya kenalan, tapi rincian dari ta'aruf itu seperti apa supaya membedakan dengan pacaran, supaya membedakan hal dengan interaksi-interaksi yang lain, itu begitu. Nah, itu harus diperhatikan. Setelah berbicara tentang adab-adab khitbah, tentang ini hadis yang menyatakan tentang larangan berkhaul, larangan berduaan. La yahluwanna rajulu bi imra'atin illa ma'aha du mahramin. Hadis riwayat Muslim. Janganlah kalian berkhalwat itu berduaan, seorang perempuan dengan seorang wanita, seorang perempuan dengan seorang laki-laki, itu harusnya ya. Salah ketik. Berkhalwat dengan seorang perempuan dengan seorang laki-laki kecuali ada mahram bersamanya. Jadi mahram si perempuan, itu begitu. Oke, mereka tidak berduaan. Sekali lagi mungkin tidak berduaan maksudnya nyepi gitu, enggak. Tapi mungkin berduaannya adalah di motor. Tadi kan yang saya seperti yang jelaskan tadi, berduanya di kafe mojok berdua, itu juga termasuk berdua. Itu termasuk berkhalwat. Nah, kalau bersama-sama, misalnya bersama-sama kru, saling guyon dan seterusnya, sendaguro gitu ya. Ada saudaranya juga di situ. Nah, itu nanti jatuhnya bisa ke ikhtilat. Ya, ikhtilat itu campur baur laki-laki dengan perempuan. Oke. Kemudian rincian hukum-hukum pergaulan tentang pria dan wanita di dalam Islam. Ini yang nanti yang membedakan antara Islam dengan yang bukan Islam. Ya. Antara pergaulan nanti teman-teman bisa menilai sendiri.
sebenarnya pergaulan pria dan wanita yang saat ini ada itu sudah sesuai dengan Islam atau belum, itu begitu. Di antaranya ada hal-hal hukum-hukum pergaulan yang umum. Ya, nanti akan ada rinciannya di sini bahwa hal yang umum itu apa saja. Yang pertama misalnya hukum meminta izin. Ya, ini sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 27 sampai 28. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. La tadkhulul buyutakum, ya, janganlah kamu memasuki rumah ghairu buyutakum, ya, yang bukan rumahmu, ya, sebelum meminta izin, ya, sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, ya, yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, jadi ayat ini, dalil ini adalah yang kita bisa tarik satu hukum, ya, bahwa ketika kita masuk ke rumah yang bukan rumah kita, maka harus ada izin dari pemilik rumah. Nah, dari sini maka kemudian rumah itu ada auratnya, itu begitu. Si penghuni rumah itu juga punya aurat, sementara rumah itu juga punya aurat. Nah, itu satu. Ya, yang kedua bahwa rumah itu menjadi wilayah khusus bagi si pemilik rumah. Ya, bagi si pemilik rumah, sehingga kalau ada orang yang bukan penghuni rumah itu ingin memasuki rumah, maka dia harus meminta izin dan memberi salam. Di hadis yang lain disebutkan bahwa salamlah sampai 3 kali. Kalau kemudian tidak ada jawaban dari orang yang di dalam, maka kemudian kamu pulanglah. Itu begitu. Tidak boleh kemudian kita mengintip, gitu ya, mengintip dari jendela dan seterusnya. Tidak boleh. Kalau ada yang seperti itu, di dalam hadis itu disebutkan bahwa kita boleh mencolok matanya. Ya, itu larangan. Ya, larangan bahwa memang ya, kita tidak boleh memasuki wilayah khusus yang dimiliki oleh si penghuni rumah tadi. Jadi si penghuni rumah atau orangnya itu punya aurat, dan rumah itu juga ada auratnya. Nah, ini yang jarang dipahami oleh orang, ya, pada saat ini, terutama kaum muslimin, ya, terutama umat Islam, sehingga masuk aja. Bahkan kemudian ada beberapa yang kemudian sudah berkunjung di rumahnya itu, kemudian nginep ya seenaknya saja, itu begitu, padahal bukan mahramnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga dalil yang sama, maksudnya dalil yang hampir serupa, yaitu Quran surat Al-58. Ya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik, yang belum dewasa di antara kalian, itu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan. Jadi ini ayat yang mengingatkan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman, kalau kemudian di dalam rumah, ini orang-orang yang di dalam rumah, ya, kalau tadi orang di luar rumah. Kalau orang-orang di dalam rumah, yaitu hamba sahaya, kalau dulu ada namanya hamba sahaya, itu begitu. Kemudian orang-orang yang belum balik, ya, meminta izin kepada kamu, itu harus meminta izin kepada kamu 3 kali kesempatan. Jadi di dalam rumah tadi, rumah itu sendiri ada auratnya, tetapi ternyata di dalam rumah itu kalau misalnya ada ruangan-ruangan, maka ruangan-ruangan itu termasuk kamar, itu ada auratnya juga bagi si pemilik kamar tadi. Sehingga kemudian orang-orang yang di dalam rumah itu tidak boleh kemudian masuk sembarangan ke wilayah yang khusus tadi, misalnya kamar, ya. Jadi ayat ini bisa ditarik hukum bahwa ketika kita atau anak-anak kita, kalau teman-teman sudah menikah nanti, maka anak-anak kita yang sudah balik, maka kemudian ketika masuk kamar orang tua, ya, kamar itu tadi wilayah khusus bagi pemilik kamar, maka harus minta izin, ya. Jadi tadi kalau orang dari luar, ya, itu harus minta izin kepada orang yang di dalam, si pemilik rumah. Tapi kalau yang kedua ini adalah ayat surat An-Nur ayat 58 ini adalah meminta izin kepada kamu itu 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian, yaitu waktu duhur, tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Jadi ada auratnya sebagai
bagi wilayah khusus, disebutnya adalah hayatul khos, wilayah khusus. Jadi rumah itu adalah hayatul khos, tapi di dalam rumah itu juga ada wilayatul khos, hayatul khos juga, yaitu kamar-kamar. Nah, maka kalau anak-anak kita mau masuk kamar orang tua, maka harus minta izin, terutama di 3 waktu itu sebelum sholat subuh, ya, kemudian ketika duhur, sebelum sholat subuh berarti kan memang orang tua mungkin ada yang belum bangun, atau kedua orang tua kita sedang tidak berpakaian sempurna, misalnya begitu. Kemudian waktu duhur, waktunya orang istirahat, dan setelah sholat isya. Nah, itu 3 waktu, ya, yang perlu diperhatikan. Nah, ini juga hukum interaksi pria dan wanita yang kemudian jarang sangat diperhatikan. Padahal para ulama sudah membahas ini. Itu begitu. Oke. Kemudian di hukum berbusana di luar rumah. Ini juga terkait dengan hukum interaksi pria dan wanita. Mungkin tidak ada hubungannya secara langsung, tapi ini sangat berkaitan. Ya, di Quran surat An-Nur 59 itu ayat tentang jilbab. Hai Nabi, katakanlah, ya ayuhan Nabi, quli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengurungkan jilbabnya. Jilbab itu baju, ya, baju long dress, baju panjang, kemudian tidak ketat, ya, tidak membentuk lekuk tubuh, tidak transparan. Nah, itu jilbab. Nah, sedangkan yang kedua, yaitu Quran surat An-Nur 31 itu adalah khimar atau kerudung. Dalam mereka menutupkan kain kerudung itu ke dadanya. Nah, ini juga hukum terkait busana muslimah yang juga sangat jarang untuk diperhatikan. Kadang orang memakai kerudung kemudian dibuka, malah maksudnya diselempangkan, ditaruh di leher, diikat di leher, itu begitu. Padahal kan kerudung itu harusnya adalah menutup dada, begitu. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hukum terpisahnya jamaah laki-laki dan perempuan. Ini yang kemudian bisa menjadi alasan kenapa kemudian laki-laki dan perempuan itu tidak boleh bebas berinteraksi. Meskipun atas nama ta'aruf. Kemudian tidak boleh kemudian laki-laki dan perempuan itu bebas. Ya, karena mereka belum sah. Itu begitu. Sehingga harus diperhatikan hukum ini. Hukum umum terkait laki-laki dengan perempuan adalah hukum asalnya adalah terpisah. Ya, laki-laki bersama kaum laki-laki, perempuan bersama kaum perempuan. Nah, salah satu dalilnya adalah ini. Kaum wanita di masa Rasulullah SAW, jika telah mengucapkan salam dari sholat wajib, ya, maksudnya sholat jamaah, mereka berdiri. Ya, maksudnya keluar masjid, kemudian Rasulullah dan kaum pria diam di tempat selama waktu yang dikehendaki. Maka jika Rasulullah SAW berdiri, yaitu berdiri untuk keluar, maka keluarlah kaum pria. Nah, jadi gambarannya adalah bahwa jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan itu kan terpisah di dalam masjid, ya. Dalam masjid jamaah laki-laki ya bersama laki-laki, jamaah perempuan bersama jamaah perempuan. Nah, ketika selesai sholat jamaah, sholat wajib, maka mereka keluar. Kalau pintu keluarnya itu hanya satu, ini gambaran di masa Rasul, pintu keluarnya adalah cuma satu. Nah, itu supaya kemudian tidak terjadi ikhtilat, ya, tidak terjadi campur baur, tetap terpisah, tetap infisal, maka kemudian kaum wanita dipersilakan untuk keluar dulu, baru kemudian kaum pria ikut di belakangnya. Setelah kemudian pria, maka kemudian tidak boleh keluar bareng itu laki-laki dengan perempuan, karena kalau keluar bareng nanti ikhtilat, campur baur, itu begitu. Ya, bayangkan pada saat itu kemudian jumlah kaum muslimin banyak, kemudian keluar satu pintu, maka akan saling kalau bahasa Jermannya itu untel-untelan, itu begitu. Kira-kira begitu. Maka itu salah satu hadisnya, ya, hadis Imam Bukhari dari Hindun dari Ummu Salamah. Di hadis yang lain disebutkan misalnya terkait kaum perempuan, kaum wanita yang meminta waktu khusus untuk belajar Islam kepada Rasulullah SAW.
yang terpisah dari kaum laki-laki. Nah, itu juga hadis yang memberi dasar bahwa laki-laki dengan perempuan itu terpisah. Komunitasnya itu terpisah. Nah, kalau kita lihat sekarang kan enggak. Demi konten laki-laki dan perempuan campur baur. Ya. Antara yang paham agama dengan yang tidak paham agama itu jadi enggak jelas di situ. Ya. Antara yang berhijab dengan yang tidak berhijab nyampur di situ. Ya. Nah, itu ini hal yang mendasar teman-teman semuanya, bahwa terpisah ya, laki-laki dengan perempuan itu hukum asalnya adalah terpisah. Sehingga tadi kalau misalnya ada alasan, oh saya tidak berduaan kok, oke, tidak berduaan tapi campur baur, itu begitu. Saya tidak berduaan, saya tidak bersentuhan, oke, tapi kalian teman-teman mungkin tidak bersentuhan, tapi kalian bercampur baur, padahal hukum asalnya adalah terpisah laki-laki dengan perempuan itu. Baru kemudian boleh berinteraksi, boleh berhubungan ya, laki-laki dengan perempuan yang itu dalam beberapa hal ya. Di antaranya yang pertama dalam pendidikan. Ya. Dalam pendidikan, kemudian dalam kesehatan. Nah, itu boleh dokternya laki-laki, pasiennya perempuan. Nah, itu meskipun di situ dokternya laki-laki dan pasiennya perempuan ya boleh ya, dalam hajat itu saja ya, dalam keperluan itu saja. Setelah keperluan itu ya nggak boleh ya. Misalnya dokternya kepo, kemudian pengen punya nomor teleponnya, kemudian godain dan seterusnya, itu nggak boleh begitu. Oke. Ya, kemudian yang keempat adalah hukum menundukkan pandangan ya. Nah, bagaimana bisa menundukkan pandangan kalau kemudian ta'aruf itu di label pacaran itu kemudian di label ta'aruf mungkin tidak berduaan ya, bersama-sama, tapi kan saling pandang-pandangan ya. Padahal hukumnya udah jelas di Quran surat An-Nur 30 ya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman ya, adalah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Begitu. Jadi menundukkan pandangan atau mata itu kan mukodimahnya hati gitu ya, mukodimahnya hati. Kalau pandangan atau mata itu kemudian nggak bisa nahan ya, atau dibiarkan mukodimahnya itu terbuka, maka kemudian nanti akan masuk ke dalam hati itu begitu. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, hukum larangan tabaruj. Nah, itu juga harus diperhatikan. Tabaruj itu adalah berhias secara berlebih-lebihan. Ya. Berhias secara berlebihan, baik itu pakaian, kemudian riasan, ya, itu bisa masuk tabarruj. Dalilnya Quran surat Al-Ahzab ayat 33 begitu, dan surat An-Nur ayat 31. Kemudian ini yang tadi ya, hukum larangan kholwat yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Ini hadis yang lain, kalau tadi hadis riwayat Muslim, kalau ini hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali dia bersunyi-sunyi. Ya, bersunyi itu adalah berkhawat dengan seorang perempuan yang tidak ada bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah fa'ina salisahu masaiton, karena yang ketiganya adalah setan. Oke, itu teman-teman. Jadi satu lagi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya, yang mungkin saat ini sedang ta'aruf atau sedang menyaksikan teman-temannya ta'aruf, maka harus ada hal ya yang harus diperhatikan ketika ta'aruf ya. Di samping hal-hal yang tadi, ini ada yang perlu diperhatikan juga tentang materi interaksi. Materi interaksi maksudnya adalah konten berinteraksinya itu apa, itu begitu. Kemudian yang kedua adalah frekuensi interaksi. Nah, itu harus diperhatikan dua hal ini. Mungkin tidak bersentuhan, mungkin tidak berduaan, tapi video callan. Ya, itu harus diperhatikan materi interaksinya ketika video callan itu. Kontennya apa? Jangan sampai kemudian ada panggilan sayang. Ya, tidak boleh ada panggilan sayang. Kemudian abi umi ya, papa mama dan seterusnya. Materinya harus diperhatikan. Tidak perlu kemudian ada materi
konten untuk ngingetin sholat gitu ya, nggak perlu, belum boleh, belum sah ya, kecuali nanti kalau udah jadi suaminya, udah jadi istrinya, boleh, mau ngapain aja boleh. Tapi kalau ini kan tidak ya, tidak. Maka materi interaksi yang kedua adalah frekuensi itu ya berapa kalinya gitu kan, berapa kali interaksi itu harus juga diperhatikan. Kalau tiap hari interaksi, apalagi kemudian sampai nginep di rumahnya si perempuan, kemudian berinteraksi terus-menerus di situ, nah itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita itu salah. Yang pertama, salah pemahaman terkait dengan ta'aruf ya, jangan sampai kemudian ta'arufnya itu rasa pacaran. Yang kedua adalah jangan sampai kita salah meniru orang. Ya, jangan sampai kita itu salah meniru atau salah menjadikan teladan, gitu begitu ya. Teladan kita itu bukan selebgram, bukan. Teladan teman-teman juga bukan saya, bukan. Tapi teladan kita adalah Allah, Rasulullah SAW. Ya, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Ya, katakanlah jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu maksudnya adalah Rasul. Itu begitu, Rasulullah SAW. Ya, maka itulah satu-satunya teladan kita. Ya, bukan selebgram, bukan siapapun, orang-orang yang terkenal di dunia sosial media, bukan. Itu begitu. Sehingga tidak perlu dibela kalau memang kemudian selebgram itu salah, bukan juga kemudian membenci. Ya, membenci itu maksudnya bukan membenci orangnya, bukan. Kalau orangnya ya termasuk kita, ya juga kita manusia sama. Ya, manusia punya salah, punya kekurangan dan seterusnya. Tapi yang kita benci apa? Yang kita benci adalah perbuatannya. Itu begitu, perbuatannya. Nah, sehingga orangnya tetap kita ingetin. Itu begitu. Nah, satu lagi ya teman-teman ya. Ketika keburukan itu kemudian dipublikasikan, ya, dikontenkan dan kemudian dipublikasikan, maka ya harus dikoreksi. Nah, ada yang kemudian protes, loh itu menyebar aib. Seharusnya harus sadar diri, yang membuat konten itu adalah menyebar aibnya sendiri. Itu begitu. Nah, kita kemudian hanya merepost, hanya menunjukkan hal itu, jangan sampai itu terjadi kepada pengikutnya atau follower yang lain. Ya, jangan sampai kemudian tertipu dengan hal seperti itu. Itu bukan ghibah, bukan. Rasulullah SAW menyampaikan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran maka ubahlah dengan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa lam yastati' fa bilisanihi wa fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ataful iman. Kata Rasul begitu. Barang siapa melihat sebuah kemungkaran maka ubahlah dengan tangan atau dengan kekuatan. Kalau tidak mampu maka ubahlah dengan lisan. Itu begitu. Dan ubahlah kalau tidak mampu kemudian dengan hati. Jadi ada tahapannya, bukan hanya kemudian sekedar didoakan, bukan. Ya, ini terkait dengan metode ya, metode merubah sesuatu. Itu tidak cukup dengan doa. Rasul tidak hanya mengajarkan itu. Rasul mengajarkan doa, tapi metode untuk merubah sesuatu atau melihat kemungkaran, Rasul juga mengajarkan, tapi tidak hanya cukup doa, tapi ada tahapannya tadi. Ubahlah dengan tangan, dengan kekuatan. Maka bagi orang-orang yang dekat, yang tahu, maka harus merubah kemungkaran itu. Kalau orang lain, ya ubahlah dengan lisan. Itu begitu. Ya dipublikasikan dengan di sosmed, itu bukan ghibah. Bukan seperti itu ghibah itu. Ya, ghibah adalah sesuatu yang itu tidak benar kemudian atau tidak diekspos. Kalau sudah diekspos oleh si pelakunya, ya itu bukan ghibah lagi, itu aib. Itu begitu, aib yang memang kemudian dia sebarkan sendiri, dan kita kemudian memberitahu kepada khalayak bahwa ini tidak boleh dilakukan. Lalu kemudian ada yang mengatakan, jangan nasihati secara terbuka dong, di DM, ya, dicolek dan seterusnya. Oke, coba perhatikan, apakah memang dilarang? Ya, apakah memang kemudian dilarang menasihati orang itu di depan umum? Nggak ada larangan, meskipun boleh dan tidak boleh. Coba perhatikan sejarah di masa Umar bin Khattab
Umar bin Khattab itu setidaknya 3 kali dikoreksi di depan umum. Yang pertama adalah ketika beliau pertama kali diangkat sebagai seorang khalifah, dia langsung diprotes di depan umum. Ya, karena ketika beliau diangkat menjadi, kan sebenarnya beliau tidak mau menjadi khalifah. Ya, kemudian beliau berkhutbah ketika diangkat sebagai seorang khalifah, kemudian beliau menyatakan, "Wah, kalau aku melakukan kesalahan, maka luruskanlah aku." Nah, ketika itulah kemudian seorang anak kecil kemudian langsung berbicara di depan umum, ya, kemudian mengoreksi Umar bin Khattab. "Wahai Umar, kalau kamu kemudian menyimpang dari Islam, maka aku akan meluruskan dengan pedangku." Itu di depan umum. Begitu. Ya, tidak ada kemudian larangan untuk menyampaikan kebenaran atau mengoreksi itu kemudian di depan umum, itu tidak ada larangan. Meskipun juga boleh kemudian menyampaikan secara sembunyi-sembunyi juga boleh. Begitu. Oke, itu beberapa alasan terkait dengan menyampaikan koreksi di depan umum. Oke, teman-teman, kembali ke topik tadi bahwa memang sekali lagi bahwa ta'aruf itu sangat berbeda dengan pacaran. Jangan sampai kemudian karena ketidaktahuan kita, karena ketidakpahaman kita ikut-ikutan aja, kemudian kita tidak mengetahui atau ngikutin sesuatu yang salah, itu begitu. Sekali lagi, yang berhak kita teladani adalah Rasulullah SAW, bukan selebgram. Terima kasih. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.